Siapa yang bertahan itu yang berhasil. Dan itu benar-benar saya lihat. Coba bayangkan, kalau saya kecil waktu itu banyak sekali brand pasta gigi. Tapi ternyata yang bertahan sampai saat ini bisa dihitung dengan jari. Dan itulah yang berhasil. Kenapa dia berhasil? Karena dia bertahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ashari, saya owner di PT Hari Mukti Teknik yang memproduksi Kanaba mesin laundry. Kami beralamat di Dusun Padangan, Sitimulyo, Piungan, Bantul. Awal mulanya PT Hari Mukti Teknik berdiri di tahun 2008, tepatnya di bulan Februari. Berawal saat itu sejak lulus SMK, sekarang kalau dulu STM di tahun 88. Dari awal memang saya ingin punya usaha walau untuk saya sendiri. Dan bersyukur Allah mengizinkan itu terjadi di Februari 2008. Untuk visi dan misi, Kanaba Men's Laundry bertujuan agar menjadi produk nasional yang menjadi tuan rumah di negeri sendiri, dan juga menjadi produk yang bertanggung jawab terhadap apa yang disampaikan kepada para konsumen, sehingga konsumen kedepannya akan selalu beruntung karena ketangguhan dari mesin laundry Kanaba. Tidak disengaja Kanaba mesin laundry itu hadir. Awalnya itu saat awal kami berdiri berbasic konstruksi. Nah, di saat itu selagi kami hilir mudik dari bengkel ke Pakem saat memasang konstruksi baja, tiba-tiba beberapa waktu itu ada tumbuh usaha laundry kiloan. 1, 2, 3 hari itu cepat sekali. Satu tumbuh, selang beberapa meter lagi tumbuh. Nah, disitulah saya merasa heran aja. Lantas saya mampir di situ, tanya-tanya tentang mesin laundry. Ternyata di sana banyak kesulitan tentang pengering laundry. Kenapa? Karena memang harganya tidak terjangkau di saat itu oleh pengusaha mesin laundry. Berawal dari itu, maka kami terlintas untuk memproduksi sebuah mesin pengering yang harganya terjangkau. Berawal dari teknik konstruksi yang PT Hari Mukti Teknik itu lakukan, juga melakukan sebuah karya yang disebut dengan rekayasa teknik. Itu di luar mesin laundry. Itu basic kami. Bahwa selanjutnya kami dihadirkan pada sebuah produk yang namanya mesin laundry. Seperti yang tadi saya sampaikan, itu untuk mengakomodir satu kebutuhan pengusaha laundry kiloan, kami hanya memproduksi namanya box dryer. Dia hanya satu kotak seperti almari, dikasih tempat hanger, dan itu ada panas yang dibuang melalui blower. Nah, disitulah dikembangkan menjadi unit mesin laundry yang terdiri dari mesin cuci, mesin pengering, bahkan mesin pemeras, ada mesin setrika, yang sekarang rata-rata produksi kami malah mengarah ke industri laundry. Di saat awal berdirinya Kanaba mesin laundry itu hanya terbatas pada pengering untuk box dryer mengakomodir kebutuhan laundry kiloan. Tapi bersyukurnya alhamdulillah sekarang lebih kepada mesin laundry yang berskala industri. Bahwa segmen pasar yang diambil oleh Kanaba mesin laundry sekarang lebih kepada segmentasi rumah sakit, hotel, juga garment. Kisaran harganya untuk meja setrika itu di kisaran 8 jutaan. Namun untuk mesin cuci ada yang sampai 800 juta. Luar biasa perjuangannya saat itu, karena memang awalnya Hari Mukti Teknik itu single fighter pengelolaannya. Saya seorang diri, termasuk desain, termasuk pengadaan barang, termasuk penjualan, benar-benar saya seorang diri. Tapi setelah hadir binaan dari Badan Standarisasi Nasional, maka kami berusaha semampu kami untuk bisa mengikuti apa yang harus kami lakukan. Tujuannya hanya satu, pengen menghadirkan satu produk yang berkualitas,
yang diakui oleh lembaga negara dan ingin bisa masuk ke pasar ekspor. Itulah yang mendasari Hari Mukti Teknik benar-benar berusaha semampu kita atas bimbingan dari BSN, dan alhamdulillah berhasil kita raih SNI ISO 9001 saat itu, juga SNI Produk. Bahwa tidak cukup sampai di situ, karena pentingnya sebuah standarisasi, maka PT Hari Mukti Teknik mengikuti beberapa arahan yang disampaikan oleh bapak-bapak, ibu-ibu di BSN. Alhamdulillah sekarang PT Hari Mukti Teknik sudah meraih SNI ISO 9001, itu adalah manajemen mutu. SNI ISO 37001 itu adalah manajemen anti penyuapan, dan SNI ISO 14001 itu adalah manajemen lingkungan. Itulah yang kami benar-benar bersyukur sekali mampu meraih ketiga standar tersebut. Yang kita rasakan setelah kita mendapat standar SNI tersebut, minimal dari sisi produksi kami sudah punya patokan baku. Untuk memproduksi harus memenuhi standar-standar yang sudah kami miliki. Salah satunya adalah standar keamanan, standar keawetan, itu dari sisi produksi. Dari sisi penjualan, ketika konsumen itu tahu bahwa barang itu sudah berstandar SNI, maka rata-rata mereka tidak menanyakan tentang kualitas atau tanggung jawab dari perusahaan terhadap barang yang dikeluarkan. Namun rata-rata konsumen tinggal bertanya harga. Itu yang terjadi dan menjadi satu tantangan bagi pengusaha nasional. Di saat produk-produk nasional itu semangat-semangatnya untuk distandarkan dengan standar produk SNI-nya, maka sekarang bermunculan produk-produk dari luar negeri yang memang kualitasnya juga tidak standar. Itu yang menjadi tantangan. Pada akhirnya apa? Tim dari marketing PT Hari Mukti Teknik juga menjadi butuh untuk edukasi bagaimana memahami sebuah standar dan bagaimana menjelaskan itu kepada konsumen. Itu yang menjadi tantangan dari pengusaha nasional, Mbak. Saat itu sebelum kami memperoleh sertifikat SNI ISO 9001, benar-benar biasa sekali, saya single fighter. Tidak ada yang membantu kecuali teman-teman di produksi. Tapi setelah mendapat bimbingan dari BSN, maka pos-pos yang seharusnya ada, kami berusaha maksimal untuk mengajarkan. Sehingga dari sisi manajemen, saat ini saya lebih ringan dibanding tahun-tahun sebelum menerapkan SNI ISO 9001. Ternyata ketika kita mau menerapkan sebuah standar, itu justru akan memperingan pekerjaan itu dan menghasilkan produk yang nyata atau pasti. Tahun 2008 Februari itu Hari Mukti Teknik berawal dari saya dan dua adik ipar saya, artinya adik dari istri saya. Nah, berjalannya dengan waktu berkembang, ada sepupu yang gabung, ada ponakan yang gabung, ada tetangga yang gabung, dan saat ini ada sekitar 50 anak yang berkarya di PT Hari Mukti Teknik. Itu bagi saya sesuatu yang memang pantas untuk saya bersyukur. Untuk sebaran mesin laundry itu di setiap provinsi di Indonesia sudah ada. Dari Sabang sampai Merauke sudah ada. Bahkan mesinnya sudah ada yang sampai ke Timor Leste, juga ada yang dibawa ke Malaysia. Ketika saya ditanya suka duka, saya rata-rata tidak bisa menjawab. Karena apa? Saya hanya mengalir saja. Jadi yang ada itu senang sama senang, juga mencari solusi, dukanya itu tidak saya rasakan. Ada satu pikiran di dalam diri saya. Ketika seseorang itu merasa tinggi, maka suatu saat dia akan merasa jatuh, merasa rendah. Ketika orang itu merasa lebih, maka pada saatnya dia akan merasa kurang. Nah, saya biasa aja, sehingga di saat omset sebulan itu bisa di atas 1 M, tiba-tiba karena kondisi eksternal menjadi omset itu nggak sampai 100 juta gitu, pernah.
itu saya merasa ya biasa aja, tidak pernah merasa jatuh, tidak pernah merasa susah, karena ya sudah, itu orang usaha memang harus dirasakan. Di samping kami tetap memproduksi mesin laundry Kanaba dengan meningkatkan nanti fitur-fiturnya, terus volume-volumenya, PT Harimukti Teknik mengembangkan satu produk lagi. Ini kita konsentrasi di pengering hortikultura atau pengering hasil pertanian, karena ketika kita melihat saat-saat musim hujan, hasil pertanian yang harus dikeringkan tidak terakomodir, begitu kasihan juga. Coba bayangkan, ketika saat itu panen cabai melimpah, terus tidak bisa terakomodir dengan hadirnya COVID-19 ini, maka itu kan butuh satu penanganan. Kalau bisa cabai itu dikeringkan, maka suatu saat nanti bisa dijual dengan posisi sudah kering, dan petani tidak rugi terlalu tinggi. Itu yang mendasari kami sekarang konsentrasi di alat pengeringan hortikultur. Kalau dengan bahasa Jawa itu mengatakan sapa sing gelem obah ya mamah. Siapa yang mau berkarya maka dia akan berpenghasilan. Ada satu ungkapan yang sampai saat ini saya pegang. Siapa yang bertahan itu yang berhasil. Dan itu benar-benar saya lihat. Coba bayangkan, kalau saya kecil waktu itu, banyak sekali brand pasta gigi. Tapi ternyata yang bertahan sampai saat ini bisa dihitung dengan jari. Dan itulah yang berhasil. Kenapa dia berhasil? Karena dia bertahan. Itu yang menjadi penyemangat dari seluruh tim di PT Harimukti Teknik. Bagi teman-teman yang ingin memulai usaha, lakukan apa yang bisa dilakukan saat ini. Nanti Allah akan mendatangkan kemampuan yang belum kita mampu saat ini. Perlu diingat, tidak ada situasi yang ideal. Yang ada itu adalah bagaimana kita mengidealkan situasi yang kita hadapi saat ini. Tidak ada sesuatu yang sempurna, namun yang ada adalah bagaimana kita mensiasati sehingga sesuatu itu menjadi sempurna. Dan perlu dicatat, ketika kita memulai, jangan pernah kita melihat sesuatu yang sangat besar. Tapi pakailah satu kalimat, tiada rotan, akar pun jadi. Tiada modal besar, modal kecil pun jadi. Tiada alat yang lengkap, alat seadanya pun jadi. Itu yang mendasari PT Harimukti Teknik sampai sekarang masih tegak berdiri.